Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hegemoni budaya dari Antonio Gramsci. Hegemoni tentu bukan menjadi istilah yang asing, karena entah lewat buku bacaan, diskusi, dan media lainnya, tentu setelah ini sering kita dengar. Lalu bagaimana sih hegemoni ini ketika di tangan Gramsci? Hegemoni bagi Gramsci sekurang-kurangnya dapat kita pahami bahwa ia adalah sesuatu yang bersifat netral. Artinya hegemoni bukanlah sesuatu hal yang baik atau bukanlah sesuatu hal yang buruk. Hegemoni menjadi baik ataupun hegemoni menjadi buruk ini tergantung kemana atau siapa yang melakukan. Di tangan Antonio Gramsci, hegemoni ini digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan hak masyarakat atau masyarakat kelas bawah dalam memperjuangkan hak mereka. Hegemoni juga bisa bermakna sebagai sesuatu hal yang merujuk kepada kontrol masyarakat terhadap situasi budaya yang berlangsung di dalam masyarakat itu sendiri. Berarti hegemoni adalah perangkat yang sebenarnya mengatur proses di mana budaya itu berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Hegemoni secara luas juga bisa bermakna sebagai perjuangan kelas politik. Artinya suatu kelas politik tertentu mempengaruhi kelas-kelas lain dalam konteks nilai-nilai meliputi budaya, ekonomi, politik, moral, dan lain sebagainya. Sehingga di situ ada pertarungan hegemoni antara hegemoni kelas politik A dengan politik kelas B dan lain sebagainya. Nah, bagi Gramsci, kelas politik inilah yang kemudian berdinamika untuk saling melakukan hegemoni, saling kontra hegemoni, melakukan hegemoni, dan seterusnya. Sehingga proses ini terus berlangsung sedemikian rupa. Lalu kenapa hegemoni ini bisa lahir? Sekurang-kurangnya ada 3 fase yang dilihat Gramsci sehingga kemudian hegemoni ini terjadi di suatu masyarakat. Fase pertama ialah fase senasib. Yang kedua fase bergabung. Yang ketiga fase mempengaruhi. Fase pertama, fase nasib adalah fase di mana kelompok masyarakat mereka merasakan atau mencoba merasakan apa sih yang sedang terjadi, apa yang mereka alami, masalah apa yang harus mereka bantu dan lain sebagainya. Kemudian mereka masuk ke fase kedua, yaitu fase bergabung. Setelah mereka merasa nasib tadi, kemudian mereka bergabung untuk kemudian memperjuangkan hak-hak mereka, meliputi hak hukum, hak politik, hak ekonomi, dan lain sebagainya. Terus kemudian masuk ke fase ketiga, yaitu fase mempengaruhi. Fase ini bagi Gramsci adalah fase awal di mana hegemoni itu berlangsung, atau fase di mana kontra hegemoni masyarakat berlangsung untuk melawan hegemoni yang berlangsung atau dilangsungkan oleh pemerintah atau dominasi yang lebih besar di atas masyarakat. Nah, fase mempengaruhi inilah kemudian menjadi langkah strategis atau konkret di mana sebenarnya masyarakat itu berhasil atau telah mengupayakan sesuatu hal yang sebenarnya mereka harus lakukan. Kemudian dengan cara apa hegemoni ini berlangsung? Gramsci sekurang-kurangnya menjelaskan bahwa ada 2 perangkat yang digunakan untuk melakukan hegemoni. Perangkat pertama, perangkat keras atau perangkat yang bersifat memaksa, yang berarti suatu perangkat yang digunakan dengan memberikan ancaman, memberikan kekerasan, memberikan
tekanan dan lain sebagainya. Namun seiring berkembangnya zaman dan pengetahuan, perangkat keras ini kurang relevan karena ketika ini berlangsung banyak pasang mata yang melihat, yang mengkritik cara-cara seperti ini. Kemudian Gramsci melihat ulang, oh ternyata ketika perangkat ini tidak berlangsung, mereka menggunakan perangkat lain, yaitu perangkat lunak atau perangkat yang bersifat membujuk. Jadi konkretnya kita seolah-olah dibuat sadar, meskipun sebenarnya itu kesadaran yang palsu. Perangkat ini umumnya masuk melewati institusi agama, pendidikan, budaya, kesenian, bahkan negara itu sendiri. Nah, bagi Gramsci, perangkat lunak inilah yang sebenarnya berbahaya. Karena kalau perangkat keras tadi kan nyata, artinya bisa dilihat secara kasat mata bahwa ini ada hegemoni, sehingga kita bisa melakukan perlawanan. Cuma ketika perangkat lunak ini berlangsung atau dilakukan, kita kesulitan untuk mengetahui bahwa ini hegemoni, kemudian kita kesulitan untuk melakukan perlawanan karena tidak semua masyarakat ini mengetahui bahwa mereka sebenarnya telah terhegemoni. Sementara kalau perangkat keras tadi kan ketika muncul simbol yang berbentuk kekerasan atau pemaksaan atau tekanan, berarti itu adanya hegemoni, sehingga kita bisa melakukan perlawanan secara massal. Cuma ketika berlangsung secara perangkat lunak, ini kesulitan gitu. Nah, tugas kita sebenarnya, Gramsci menekankan tugas kita adalah untuk menjadi pelopor kontra hegemoni yang sadar, kemudian menggalang masyarakat untuk melakukan kontra hegemoni secara massal.